Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, kelas untuk membaca doa. Sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berani mulai. Baik, sebelum kita melangsungkan kegiatan belajar, Ibu Guru akan mengabsen dulu. Mawaddah, Ulfa, Alfanita, Reski, Nanda, Rani, Ainun, Iza, Zahra, baik hadir semua ya. Baik, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, materi pelajaran kita, Ibu ada yang lihat. Jadi nanti ikuti Ibu Guru, ada tepuk semangat. Ikuti semua guru ya nanti. Tepuk semangat. Semangat. Oke, bisa semua? Bisa. Oke, tepuk semangat. Baik anak-anak, masih ada yang ingat materi pekan lalu? Masih. Apa itu? Struktur teks berita. Ada yang tahu apa itu struktur teks berita? Kepala berita bagian awal yang membuat banyak informasi penting, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Tubuh berita berisi penjelasan mengenai informasi yang disampaikan pada bagian kepala berita. Pada bagian tubuh berita terdapat pada jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Ekor berita, informasi tambahan yang tidak mempengaruhi pokok berita. Oke, baik. Baik, sekarang kita masuki materi selanjutnya, yaitu diskusi tentang struktur analisis berita. Jadi, Ibu akan memberikan tugas kalian untuk analisis struktur teks berita. Nanti Ibu bagikan satu persatu per kelompok. Tapi ini per kelompok ya. Ibu kasih waktu 3 menit untuk memilih kelompoknya masing-masing. Per orang 3. Baik, semua sudah siap?
membagikan kepada kalian satu-satu ya teks berita. Jadi tugasnya analisis struktur teks berita. Jadi tujuan pembelajaran analisis teks berita adalah agar kalian mampu memahami, menganalisis, dan merangkai informasi yang disampaikan dalam teks berita dengan tepat dan struktur. Dan kalian juga bisa mampu memahami dan mengidentifikasi struktur teks berita seperti judul, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Baik, Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan analisis struktur teks berita. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana cara mencari? Jadi, terutama kalau kita mau cari kepala berita, kita harus membaca keseluruhan teks berita. Dan kita mencari tadi kepala berita ada apa saja di dalam kepala berita? Ada apa, di mana, kapan, dan siapa. Jadi kita belum mencari kepala berita, kita harus membaca keseluruhan teks berita. Nanti kalian cari di situ ada apa, di mana, siapa, dan kapan. Kapan terjadi banjir, peristiwa apa yang sedang terjadi, dan siapa yang di mana tempat yang terjadi banjir. Maaf, ada yang ditanyakan? Nggak ada. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kelompok 3 ada yang mau ditanyakan? Jadi dapat paham ya? Kelompok 2 ada yang ditanyakan? Apakah itu harus didapat dari Ya, karena apakah tanyanya berita itu harus didapat dari unsur-unsur berita. Ya, karena di tubuh berita itu menjelaskan apa yang terjadi pada peristiwa. Jadi tubuh berita itu menjelaskan peristiwa, bagaimana keadaan apa yang sedang terjadi. Jadi kepala berita itu menyampaikan kejadian yang sedang terjadi, di mana tempatnya, jam berapa, kapan, dan tubuh berita ini menjelaskan kejadiannya, menjelaskan kejadian peristiwa. Baik, Pak. Baiklah, anak-anak, waktunya telah habis. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi setiap kelompok. Dan siapa yang ingin pertama untuk presentasi? Baik, mau ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami tentang analisis struktur teks berita yang berjudul Banjir terjang 28 desa di Aceh Tenggara, 4.853 jiwa terdampak. Analisis struktur kepala berita. Banjir masih melanda wilayah Aceh Tenggara.
Namun tidak ada laporan warga terdapat yang mengungsi atas terjadinya kejadian banjir. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Baik, nah sekarang siapa yang mau presentasikan? Saya Bu. Baik, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi tentang tubuh berita yang kami dapat. Banjir yang terjadi setelah hujan berat mengguyur pada Kamis 17 Agustus malam pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, menyebabkan tanggul jebol dan debit air sungai Lawe, Kina, dan Alas meluap. Kerugian akibat banjir tercatat sebanyak rumah terendam 338 unit fasilitas pendidikan unik. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya yang terakhir kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami tentang info berita. PBBD diharapkan dapat menyiagakan fasilitas apabila warga membutuhkan pertolongan dan evakuasi. Perkiraan cuaca di Aceh Tenggara masih berpeluang hujan dengan intensitas ringan hingga 2 hari ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Jadi berharap setelah kita mendiskusikan analisis tentang struktur berita, semoga kalian mampu memahami dan menganalisis dan merangkai informasi yang disampaikan dalam teks berita secara tepat dan struktur. Itulah anak kesimpulan dari pembelajaran kita tadi, struktur teks berita, yaitu struktur teks berita terdiri dari 3 kepala, yaitu kepala berita, dan baik, masing-masing bagian memiliki fungsi yang berbeda dan menyampaikan informasi kepada pembaca. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada.